Ya sobat netizen, lagi-lagi imigran gelap dari Rohingya ini bisa tembus masuk ke wilayah Indonesia, tepatnya di Aceh. Dan video ini adalah video yang terbaru dikarenakan di sini saya mencari informasi yang lebih detail dari sumber videonya dan juga dari artikel-artikel yang terupdate, dan ternyata benar video ini adalah video yang terbaru. Dan dari sumber artikel pun di situ mengatakan imigran dari Rohingya ini diantar ke halaman kantor DPR KPD pada hari Kamis, tepatnya malam Jumat sekitar pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Manusia perahu itu diantar menggunakan 3 truk dari pantai Gampung Batik. Jumlah Rohingya yang diantar warga itu ada sekitar 180 orang. Mereka selama ini ditampung di Pantai Kali. Seperti yang diketahui, 180 Rohingya diantar menggunakan 3 truk. Dan itu dikatakan benar menurut Kepala Dinas Sosial PD. Ia menjelaskan etnis Rohingya yang diantar warga itu tidak ditampung di halaman kantor DPR KPD. Kemungkinan Rohingya akan direlokasi ke tempat lain. Rohingya dipindahkan pada dini hari. Dan berdasarkan informasi, tadi malam keberadaan ratusan Rohingya di halaman DPR KPD menjadi tontonan warga. Warga berhamburan melihat Rohingya di halaman kantor DPR KPD. Akibatnya ruas jalan menjadi macet. Petugas dari Polres PD harus mengatur arus lalu lintas. Padahal sebelumnya kita sudah melihat ya, informasi yang kita dapatkan ada dari TNI dan juga pihak kepolisian yang melakukan pengamanan lewat udara untuk mencegah masuknya imigran. Tetapi ternyata imigran tersebut tetap saja bisa masuk. Apakah di sini pengamanan ataupun penjagaan wilayah Indonesia ini tidak dilakukan selama 24 jam? Ya memang sih, kalau misalnya 24 jam para penjaga di sana itu memang capek, tetapi sebaiknya dikarenakan anggotanya pasti banyak, tentunya di shift ya, ada bagian di waktu-waktu tertentu, karena ini demi menjaga keamanan wilayah Indonesia, tepatnya di Aceh. Nah, kalau kita perhatikan di sini secara detail, para netizen di sini mempertanyakan tugas dari TNI Angkatan Laut, TNI AL ya. Kita lihat nih, TNI AL semua ke bawah ya. Banyak sekali mempertanyakan TNI Angkatan Laut. Ternyata setelah diperhatikan, yang bertugas di sini adalah TNI Angkatan Udara, bukan TNI Angkatan Laut. Itulah mengapa banyak netizen yang mempertanyakan dari TNI Angkatan Laut, padahal ini penjagaan laut gitu ya. Jadi di sini yang bekerja ataupun melakukan pengamanan yang kita dapatkan informasinya adalah dari TNI Angkatan Udara dan juga pihak kepolisian, Kapolda Aceh dan polisi lainnya yang berada di wilayah sana guys, yang berpatroli. Tetapi di sini TNI Angkatan Laut kita tidak menemukan informasinya ya. Mungkin saja sih ada, tetapi kita menyampaikan yang ada informasinya bersumber dari faktanya aja ya. Dan ini videonya kalau kita lihat ya, malam hari banyak yang terbangun warga di sana. Kita baca komentar pemerintah kemana coba, banyak sekali komentar dari netizen ya. Ini video-video yang terbaru kalau saya lihat ya, yang ada dini hari pada unggahannya. Dan memang dipindahkan pada dini hari, kedatangannya jam 9 malam Jumat, tapi dipindahkan kembali ke penampungan mana, nggak tahu, kayaknya sebelum ada penampungan. Ini komentar netizen, TNI AL, mana sih kok kedaulatan Indonesia bisa diinjak-injak dengan mudah sama Rohingya? Ya, nggak tahu juga ya, kita belum mendapatkan informasi dari TNI Angkatan Laut seperti apa tanggapannya nanti ya. Kemarin kan kalau kita lihat dari story ataupun status Twitternya ya seperti itu ya, baru kita lihat sekali. Lalu seperti apa tanggapan dari Bunda Korla ketika disinggung oleh para netizen untuk menanggapi ya soal kedatangan Rohingya ini ke Indonesia? Dan Bunda Korla nampaknya di sini sedang berada di Jerman ya, masih di Jerman. Iya, Bunda Putri mengantarkan mereka ke Pulau Ular. Kita cari Pulau Ular, apa namanya di YouTube ya? Pulau Ular. Ah, di mana itu? Kalau nggak Pulau Hantu yang di Jepang sono. Orang kayak gitu nggak harusnya terdampar di Indonesia. Pulau Hantu, Pulau Ular. Iya, kalau nggak pulau kayak gini ikan hiu, banyak ikan hiu nih. Nah, disitulah kau bertelur, beranaklah kau, beranak pinak. Itu, ya senang kali hatiku rasanya. Wih, senang kali aku. Kau dibawa gitu kan? Biar aku deh yang nggak ada kaptennya, aku jadi kapten. Mau bawa kemana mereka? Tinggal bawa kapal aja. Kapal mah gampang.
Yang penting aku tengok aja di depan ada batu karang, aku belokkan kapal itu dah. Ya kan, nggak ada kaptennya untuk bawa ke sana, aku yang bawa ke sana. Yang penting puas aku bawa mereka. Yang penting mereka nggak balik lagi ke Indonesia itu. Mereka naik kapal barang gitu kan, nggak ada kaptennya nggak ada. Biar aku aja Bunda Korla aja sudah jadi kapten. Hidupkan mesinnya, udah otodidak aja aku bawa kapal itu. Yang penting ada kompas, lurus saja udah. Ya, aku siapkan kapal boot. Begitu kapalnya udah mau mendarat, aku lompat ke boot, aku terbang, langsung aku naik boot. Ya, begitu kapalnya udah mau nyampe ke ular tuh, mesinnya nggak aku matikan, biarin nabrak. begitu mau deket ke pulau ular itu, udah aku langsung langsung aku hidupin boot aku, naik boot aku. Jalan ke Amazon, biar dimakan sungai. Nggak enak kalau Amazon. Enak kali di Amazon masih ada masih ini pulau ular. Udah, pulau ular di dunia mana nih pulau ularnya? Yang terkenal ularnya garang-garang. Oke, itu dia tanggapan dari Bunda Korla ya, bercanda aja. Oke, jadi di video kali ini kita akan melihat juga nih dari yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Intinya Indonesia akan menampung sementara sampai negara Myanmar aman untuk Rohingya. Kita dengar seperti apa sih? Kemarin 11 Desember saya juga melakukan pertemuan dengan Filippo Grandi, Komisioner Tinggi untuk Pengungsi, membahas isu pengungsi Rohingya yang masuk wilayah Indonesia. Kita bahas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan kedatangan bertubi-tubi pengungsi Rohingya di Indonesia. Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia. Di dalam pembicaraan empat mata yang dilakukan dengan sangat terbuka tersebut dengan Komisioner Tinggi UNHCR, beliau sangat memahami tantangan yang dihadapi Indonesia. Dan UNHCR akan berusaha semaksimal mungkin membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Antara lain dengan memberikan bantuan bagi mendukung kehidupan para pengungsi tersebut. Saya juga menyampaikan kepada UNHCR di dalam pertemuan tersebut untuk terus mendesak kepada negara pihak konvensi pengungsi untuk segera mulai menerima resettlement sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia. Ya, di sini memang UNHCR harusnya mendesak negara-negara yang sudah ada kesepakatan ataupun keterikatan dengan UNHCR. Kenapa harus ada di Indonesia? Saya juga bingung nih. Di Indonesia tidak ada kesepakatan dengan UNHCR, tapi ada anggotanya yang ada di Indonesia, bahkan wajah-wajahnya juga sebagian kan ada yang dari Indonesia ya. Dan kalau kita lihat ya mengenai kantor UNHCR di sini, Bobi Nasution juga sulit katanya ya ajak koordinasi UNHCR, kantornya saja tidak dikasih tahu. Bobi ingin membahas masalah itu dengan UNHCR, akan tetapi pihak UNHCR di Medan tidak selalu merespon dengan baik. Kita komunikasi dengan UNHCR juga sulit, bahkan kantornya kita tanyakan di Medan kita tak tahu. Di Sumut ini kantor UNHCR di mana, yang sebelumnya sempat berkantor di CIMB sekarang pindah, dan kita tanyakan kantornya di mana, enggak dikasih tahu. Sama kita aja enggak mau dikasih tahu. Bobi Nasution mengatakan koordinasi dengan pihak UNHCR perlu dilakukan untuk membahas nasib para pencari suaka atau pengungsi yang ada di Medan gitu ya. Nah, ini terkait pembuatan KTP palsu yang ada di kota Medan guys. Tuh, ke pemerintahan wilayah aja UNHCR ini tidak ada koordinasi ataupun musyawarah, apalagi sama masyarakat yang ada di wilayah yang terdampak. Aneh ya, kenapa kok bisa tidak ada izin resmi? Apakah kantornya juga tidak berizin sehingga tidak tahu wilayah pemerintahan mengenai kantornya UNHCR? Ini ada sebuah pertanyaan. Kita nanti akan update lagi informasi yang selanjutnya seperti apa.